Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di kamu kita, Coach Hani, Master Yuda dan Om Am dan saya sendiri Om Jo di part 2 tentang How Goes Your Body, Mind and Soul. Di part 2 ini kita akan mungkin di flashback dulu kali ya Bib ya. Masih ingat gak tuh di part 1 ya apa tuh? Karena Kak Yusar waktu itu nggak hadir. Ada Om Am aja nih. Silakan, Coach. Assalamualaikum, salam kemerdekaan, salam kehormatan, salam kemuliaan. Senang bisa kumpul lagi kita di sini untuk diskusi yang semoga menjadi solusi buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Thank you. Dan ada quotes katanya, heal others to heal yourself. Katanya obatilah yang lain sebenarnya untuk ngobatin diri kita sendiri. Karena kita ini manusia yang tidak lepas dari penyakit. Nomor 1 yaitu penyakit mental health ini bukan hanya kena kepada satu segmen masyarakat, namun semua kita ini mempunyai bakat untuk kena mental health. Karena itu adalah satu aspek kesehatan yang kurang kita perhatikan. Unsur awalnya sebenarnya di kesadaran. Nah, kalau yang minggu lalu kita bahas lebih ke universalnya mental health sebagai satu fenomena yang sekarang ini sangat populis di masyarakat dan banyak juga bahkan menjadi tren mengobati dan tren tersakiti. Jadi dua-duanya tren. Mengaku saya mental health. Karena memang ya kita dengan adanya kemajuan teknologi dan gampangnya kita berkomunikasi via telepon sekarang yang akhirnya menjadikan kita ini manusia yang lonely ya. Terlalu individualistik. Sekarang kita tidak perlu lagi silaturahmi jauh-jauh, cukup dengan video call. Tidak perlu menyampaikan selamat ulang tahun atau apa, cukup dengan mengirim stiker atau apa. Jadi tanpa terasa kita menjadi manusia yang introvert ya, jadi menyendiri karena kita sudah mempunyai dunia yang dikecilkan dengan bentuk HP ataupun komputer atau laptop atau lain-lainnya, yang akhirnya kita mulai merasa diri kita sendiri. Nah di situ baru kita menyadarin there is something wrong with myself, ada sesuatu yang nggak beres karena kurangnya pustaka pengetahuan, dan akhirnya menjadi satu industri bagi orang-orang yang senang ngerapotin orang. Yaitu mau dibilang dia itu nanti tokoh spiritual kah, atau dia tokoh agama, atau tokoh coaching dan segala macam, dan jadi industri yang akhirnya bisa ada transaksi dan segala macam. Yang dimana ketika ada orang mengakui dirinya dia sakit dan belum tahu bagaimana mengobati dirinya, malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk menghindari itu alangkah kerennya kalau kita masing-masing mempunyai metode sendiri untuk mengobati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menyadarin diri kita. Minggu lalu kita berbicara universal, ini hari kita singkat karena saya diomelin sama Om Jo tadi, Kang Yus. Kita nih masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa sama Indomie. Jadi maunya yang instan, yang langsung. Kalau cuma teori dan konsep dan segala macam, bosen. Udah kebanyakan kita baca. Saya ini 24 jam kata Om Jo, kegiatan sehari-hari melihat konten dan lain-lain, udah terlalu banyak teori-teori dan konsep-konsep. Nah metodenya seperti apa? Saya pakai metode yang saya jalanin diri saya sendiri aja ya. Jadi yang saya pakai kebiasaan saya dan yang saya jalanin ya mungkin boleh dicoba dan mungkin bisa juga menjadi solusi buat yang mencoba. Yaitu ada 3 tahapan. Pertama yang saya pakai 3 metode ini, yaitu tahapan 1, mengidentifikasikan mental health kita yang terbuka dan yang terselubung. Karena banyak manusia ini yang punya keahlian untuk acting ya. Dia bisa nampak dingin, nampak tenang, nampak bahagia, padahal di dalamnya hancur, bergejolak, dan dia sendiri tidak menyadarin itu. Itu satu sisi. Pertama kita harus bisa mengidentifikasikan. Nomor 2,
kita harus bisa ini menjadi makhluk yang bernyawa tapi hidup. Bukan makhluk yang bernyawa tidak hidup. Nah, untuk kita bisa hidup ini kita membutuhkan nomor satu, yaitu kesadaran. Kesadaran, karena kalau kita ngomong mental ini kan perpaduan antara akal, badan, dan emosional yang akhirnya menjadikan mental. Nah, jadi bagaimana kita menyadarin proses gerak tubuh kita aja, yang satu simpel, yang saya bikin metode observasi gerakan tubuh. Itu dari mulai kita pagi bangun sampai kita malam tidur, kita benar-benar memerhatikan bagaimana gerakan-gerakan di dalam tubuh kita sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari. Termasuk kalau kita lihat banyak orang yang menjadikan gerakan tubuh ini mechanical, kayak semacam sudah terprogram, di mana dia kadang-kadang tangannya bergerak kemana, kakinya bergerak kemana, badannya bergerak kemana tanpa dia sadarin itu gerakan. Dan itu cenderung pasti membuat kita exhausted atau kecapean atau kehabisan energi karena kita bergerak tanpa kita sadarin. Dibanding orang yang merasakan setiap gerakannya dan menyadarin ketika kita melangkah mau jalan, ketika kita duduk, ketika kita megang HP, ketika kita megang rokok, semuanya kita sadarin dengan cara bentuk observasi, seakan-akan kita duduk di seberang jalan memantau orang lain. Jadi kita memantau diri kita dalam bentuk observasi tanpa judgement, tanpa juga asumsi, tidak dievaluasi, hanya dilihat, diobservasi dengan gerakan kita. Nanti kita akan pelan-pelan menyadarin. Nomor satu yang akan berkurang tingkat nervous kita. Saya sendiri pribadi punya nervous, saya selalu 24 jam nih bisa giniin korek kalau saya melek. Nah, ini salah satu yang mechanical, tidak saya sadarin, tapi lama-lama ketika saya mulai melihat diri saya pikir ngapain saya ngabisin energi saya untuk muter-muter korek. Nah, kalau zaman sekarang dibilangnya bahasanya gabut, nggak tahu mau ngapain. Gabut nggak tahu mau ngapain. Nah, itu kan satu pertanyaan yang unik. Gimana kita hidup kok kita nggak tahu mau ngapain? Ya karena kita nggak sadar. Kita mau apa sih? Kita begitu lapar, menyadarin karena ada sesuatu di perut yang manggil-manggil. Tapi itu juga berdasarkan kebiasaan, karena kita setiap jam 1 siang makan siang. Nah, coba deh kalau yang udah biasa makan siang dengan jam 1, iseng besok dirubah jamnya. Bikin jam 1 siang itu bikin jam 9 dibikin jam 1, atau jam 3 dibikin jam 1. Pasti kita terasa lapar. Karena kita sudah bukan lagi lapar pakai waktu. Kita udah meyakinin jam 1 siang adalah makan siang. Karena manusia selalu berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya dia. Ketika kita sadar terhadap gerakan tubuh kita akan sadar terhadap kebiasaan kita. Jadi kita akan mau lebih mampu mengelola tubuh kita dibanding tubuh kita bergerak dengan mechanical, bergerak dengan sendiri tanpa pengelolaan. Nomor 2, ketika kita sudah mulai mendapatkan satu hiburan ya, ini sebagai harus dalam kita mengobati diri kita ini dalam bentuk healing, ini harus terhibur. Kalau nggak hibur percuma, kita nggak bisa mengerjakan sesuatu yang nggak kita sukain. Dan mempercepat penyembuhan ya? Penyembuhan. Nah, setelah kita mendapatkan mulai connect-nya, chemistry-nya atau frekuensinya dengan kesadaran terhadap fisik, kita mulai naik kepada kesadaran terhadap traffic yang ada di kepala kita. Pemikiran-pemikiran, cita-cita, rencana, target, konsep, PR, hubungan, tuntutan, tanggung jawab, sekian banyak yang ada di kepala kita, bagaimana kita sadari dan kita pilah-pilah satu-satu. Saya sedang berpikir tentang ini, saya sedang berencana ini, saya sedang berkonsep ini, sampai kita bisa terus semuanya mensirkulasi ini tadi traffic yang ada di kepala dengan analogi yang sama. Seakan-akan kita di seberang jalan melihat berbagai macam traffic kemacetan jalan, namun kita tidak menjudgment dan juga tidak mengevaluasi atau asumsi, hanya observasi, hanya melihat. Ketika dua ini sudah bisa berkorelasi dan sudah menjadi satu hiburan, kita naik ke step yang terakhir, yaitu mengobservasi tingkat emosional. Lagi kangen, lagi sedih, lagi galau, lagi kesepian, lagi marah, lagi kesal, lagi sayang, lagi berasmara, lagi senang, lagi susah. Sama lagi juga konsepnya dengan kesadaran tanpa judgment, tanpa emosi, tanpa evaluasi, tanpa asumsi. Hanya menonton, mengobservasi. Ketika tiga-tiganya ini sudah bisa kita observasi, tanpa kita ngambil kesimpulan, tanpa kita evaluasi, tanpa kita judgment, kita akan menjadi manusia yang lebih sadar dibanding hari kemarin. Dengan kesadaran itu kita bisa mengidentifikasi, ternyata problem gue itu didendam.
karena emosi gue ini sama itu orang nggak lupa, sakit hati gue, kesel. Nah begitu kita bisa observasi, kita bisa menentukan sikap, ngapain gue marah, ngapain gue sedih, gue ini hidup ini hari, gue nggak mau mati karena sesuatu, karena emosi gue nggak jelas, gue nggak mau mati karena pikiran gue lagi nggak jelas, gue nggak mau mati karena badan gue nggak jelas. Yang dibilang mati di sini bukan mati is dead yang kita SK, tapi mati dalam kehidupan. Artinya kita dikasih nyawa, dikasih kesehatan, dikasih napas, dikasih alam yang indah segala macam, tapi kita merasa sebagai zombie, tidak hidup. Nah, ketika kita tidak punya rasa hidup itu, nah ini semua penyakit akan datang. Nanti ada yang bilang kesurupan, ada yang kesirep, ada yang kemasukan, ada yang kena rewang, itu yang pro sama dinamisme dan animisme. Nanti kalau yang lebih ke intelektual dan segala macam moderat, bilangnya gue kena OCD, ASD, PTSD dan semua segala macam. Padahal itu semua hanya sesuatu yang ada di eksternal yang masuk ke dalam karena tingkat ketidaksadaran kita dari dalam keluar. Salah satu metode juga selain yang saya pelajarin ini, yang saya lihat unik dan keren dan benar-benar bisa merubah kesadaran adalah hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu kenapa dia canggih? Karena dia bisa masuk ke satu dimensi di pemikiran kita atau di emosional kita yang dimana dia tidak tidur dan tidak melek, di tengah-tengah. Jadi dia kalau di frekuensinya itu frekuensi yang a mind without thinking, akal tidak pakai pikiran. Jadi benar-benar menghidupkan alam bawah sadar. Satu the invisible us. The invisible us itu bagian dari diri kita yang 99% menjadikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alam sadar kita adalah observasi. Ketika kita tidak sadar dibilang itu, alam bawah sadar ini yang bergerak. Dan alam bawah sadar ini digerakkan oleh program-program yang kita tidak sadarin. Akhirnya alam bawah sadar mengasih feedback pada kejadian, kegerakan. Dan kalau ini hari, banyak para ilmuwan menganggap bahwa kita ini bagian dari energi dan berhubungan dengan quantum fun atau apa namanya itu, yang alam semesta, di mana kita akhirnya masuk di law of attraction itu apa? Magnet menarik, daya tarik magnet itu tadi. Nah, ketika alam bawah sadar kita ini, alam bawah sadar ini bergerak sesuai dengan apa yang kita program. Afirmasi. Bisa dibilang afirmasi, juga bisa dibilang dengan ketidaksadaran tadi. Nah, alam bawah sadar ketika dia sefrekuensi sama kesadaran, dia akan menjadikan manusia itu manusia yang superhuman. Karena pada dasarnya manusia ini udah diinstal sama Tuhan dengan segala macam kecanggihan, yang punya kemampuan besar. Dengan kemajuan teknologi AI dan segala macam, memang itu canggih, memang itu keren, tapi tidak sebanding dengan kemampuan manusia ketika manusia itu bisa tune, udah ditune, udah cocok. Nah itu mungkin kalau di bidang hipnoterapi saya masih cetek sekali, saya kurang ngerti, walaupun pernah baca-baca, cuma yang lebih paham, lebih ahli Kang Yus. Dan bagaimana hipnoterapi bisa sangat menyentuh alam bawah sadar, dan dicampur dengan metode tadi mencari kesadaran secara fisik, emosional dan mind dan pikiran, insya Allah atau semoga menjadi manusia yang paripurna, menuju paripurna atau superhuman tadi, mengeluarkan kemampuan kita, karena katanya Albert Einstein itu hanya memakai 10% dari otak yang bisa menemukan atom dan segala macam. Nah, kehebatannya para nabi-nabi atau para orang-orang top dunia itu ketika dia punya presentasi akalnya dipakai sampai sekian banyak. Nah, gimana caranya bisa pakai itu? Kita ngebus dari dalam, internal, nggak bisa eksternal. Kita bisa minum vitamin untuk membangkit narkoba seperti ekstasi. Namanya ekstasi untuk membangkit dopamin atau apa untuk mencari kesenangan. Namun orang-orang yang sudah sadar atau orang-orang yang ahli meditasi, ahli hipnoterapi, dia bisa membangkitkan itu rasa ekstasi tanpa harus pakai obat. Dia bisa membangkitkan rasa kesenangan itu tanpa dia harus pakai pil, happy pill atau dia bisa mendapatkan ketenangan tanpa pil penenangan. Dia bisa ngilangin rasa sakitnya tanpa pil anti sakit. Nah, ini kan, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu hanya proses tadi mengidentifikasikan. Ketika kita tahu sakit kita di mana, kita tahu nih kita sakit kita nih gara-gara kuku kepanjangan. Ada siwilan kalau orang Jawa bilang. Tinggal kita potong kan itu lukanya, hilang kan sakit. Cantengan. Kalau cantengan harus pantat ayam katanya. Nah, jadi ada setiap racun pasti ada penawarnya. Tapi kan kita harus mengidentifikasi dulu racun ini racun apa, penawarnya apa kan gitu. Nah, kalau
cuma kita keracunan makanan, mungkin kita cukup norit. Tapi kalau kita udah keracunan obat-obatan, mungkin kita harus di detox, dan pasti ada penawarnya. Karena dualisme kehidupan ini selalu ada. Nah, sekarang bagaimana kita mulai dari metode Indomie tadi nih, metode mie instan, yaitu prosesnya biar bisa langsung day to day base. Ini hari nonton acaranya, besok bisa dipraktekin, lusa bisa mulai ada kemajuan, ada progres. Ada change lah ya. Ada change, ada progres. Walaupun sedikit Itu yang dibutuhkan, Bang. Dan semoga kalau merasakan progres yang enak, disebarkan lagi ke teman-temannya dan ke keluarganya. Karena kita akan lebih jauh, lebih nyaman ketika lingkungan kita, sekeliling kita jauh dari penyakit mental health. Atau mindfulness. Mindfulness kan kalau kita dari bahasanya itu kan berarti mindfulness. Akal sepenuhnya gitu ya. Dan mungkin nanti Om Yus bisa menambah yang pembahasan ini dengan versi hipnoterapi, plus beliau kan juga master di bidangnya. fighter juga lah, fighter di bidang hukum. Di bidang hukum. Nah, bagaimana, apa sih kalau dengan hipnosis dengan hipnoterapi? Itu yang agak membingungkan kalau untuk bro dan sis di rumah AKK ini, apa sih, Master? Iya, sebenarnya Bedanya apa yang itu? disampaikan tadi itu terbungkus apa yang namanya hipnosis. Hipnosis itu kan keilmuannya. Iya. Kalau hipnotis itu kan pelaku manusianya. Nah, kalau dari ilmu hipnosis ini bagaimana kita berkomunikasi dan alam bawah sadar, itu komunikasi itu menggunakan neuro language program. Bagaimana kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Kenapa kita bisa mengendalikan orang? Tadi disebutkan kita nggak perlu pakai ekstasi, kita bisa fly gitu kan. Nah, karena kita bisa berkomunikasi. Karena setiap diri manusia itu ya satu, kadang mereka tidak sadar, betul kata beliau ini, tidak sadar bahwa dirinya sendiri dia tidak mampu menguasai dirinya. Nah, ketika tidak mampu menguasai dirinya, jadi kita tidak tahu tujuan kita mau kemana, dengan cara apa, dan targetnya seperti apa. Akhirnya blank, ya kan? Nah, dengan cara mengidentifikasi diri itu salah satu bagaimana membangkitkan diri kita dari dalam. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Ya dengan ilmu hipnosis. Nah, kemudian ada metodenya namanya relaksasi. Nah, relaksasi kan tidur kan, yang tadi disebutkan antara itu ada frekuensi gelombang otak ya. Kalau beta itu antara 12 ke 18. Beta alfa 12 ke 4. Antara 12 ke 4. Di sinilah orang tuh kondisi lagi apa ya, lagi tenang. Oh, makanya kalau orang lagi kecapean atau stres, coba mandi, dia dapat beta. Gitu. Jadi intinya begini, sebenarnya ilmu hipnosis itu sangat luar biasa. Itu juga muncul, fenomena ini muncul karena memang kita sehari-hari mencari itu sebenarnya. Nah, cuman kita nggak pernah mendapatkan. Orang ingin ketenangan. Mohon maaf, yang Kristen masuk ke gereja, kan tujuan mencari ketenangan. Nah, orang Islam masuk ke masjid, mau wirid apa segala macam, sebenarnya dia sudah berkomunikasi dengan alam bawah sadarnya. Dia sudah menggerakkan, sudah mengisi agar alam bawah sadarnya ini terdidik. Nah, jadi ada otak kanan, ada istilah kan ada lahir batin kan. Nah, kalau di istilah kita batin itu disilakan dengan alam bawah sadar, otak kanan alam bawah sadar, otak kiri. Di tengah-tengah ada filter mental, ada critical factor. Nah, inilah yang harus dididik ketika faktor ini. Ketika kita mengambil kesimpulan antara alam bawah sadar dan alam sadar, itu saling komunikasi. Apa hasilnya? Nah, kritika faktor inilah yang menentukan. Nah, makanya di sini penting sekali. Banyak orang bagaimana untuk memunculkan jati diri yang sebenarnya baik. Nah, sebenarnya dan baik. Nah, jati diri sendiri ya belum terdidik. Ketemu lagi jati diri. Iya, belum terdidik. Nah, banyak pola yang bisa dipakai. Misalnya orang yang ke pesantren, orang ke pengajian, orang ke gereja segala macam. Nah, tapi ya kritik faktor ini nih yang menentukan apakah itu diterima, masuk segala macam. Belum tentu. Mohon maaf nih, kalau saya bilang orang dalam kondisi tren istilahnya, alam bawah sadar sedang masuk ke alam alpha theta ya. Di situ akan terlihat orang sehabis dioperasi. Kalau orang Islam yang taat ibadah semacam itu tanpa dia sadari, dia akan keluar kalimat enggak, dia habis dioperasi itu lahirnya dalam kondisi lumpuh. Alam bawah sadar yang akan muncul. Misalnya, ya Allah subhanallah,
Gitu. Termasuk yang katanya kalau orang menghadapi sakratul maut, ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan? Nah, itu masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu ketika kita menghadapi sakratul maut sementara lahir kita dalam kondisi yang lumpuh, yang tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pihak alam luar. Nah, belum tentu itu muncul. Nah, itu tidak tertanam, tidak terdidik. Kalau theta itu tadi apa? Nah, beta, alfa, theta. Theta antara frekuensi 8 ke 4. Oh iya. Nah, 8 ke 4 itu pengisian afirmasi tadi itu. Nah, jadi kita bagaimana kita memunculkan fenomena ketika dia memasukkan alam bawah sadar, itu harus diturunkan frekuensi gelombang otaknya. Itu. Theta itu biasanya ketika kita mau tidur, udah hampir mau tidur, udah mau hilang, nah itu tuh dalam keadaan theta. Nah, kalau itu alfa. Itu alfa. Nah, bangun tidur ya. Theta. Kalau theta itu antara 8 ke 4, itu di mana posisi dia siap menerima sugesti. Oh. Nah, kalau pembentukan mental di situ. Tapi tidak mudah orang dari frekuensi gelombang otak 12 antara tidur-tidur lain tuh 10 lah, frekuensi 10. Nanti dulu deh, sederhananya deh. Kalau kita dalam keadaan normal ini ada di 12. berarti apa itu? Ya standar biasa. Bukan normal. bukan apa? Bukan. Normal. Kan ada kalau gamma kan dari 16 ke atas. Gamma ngapain? Orang stres. Oh. Wah, itu udah nggak bisa diapa-apain. Kalau stres, orang migrain segala macam, itu stres tuh. Orang banyak utang segala macam, stres tuh susah. Iya. Nah, kalau di 16 ke 12 itu alfa, ya kan? Beta. Dari beta dari 12 ke 8 itu alfa. Dari 8 ke 4 Theta. theta. Theta harus bawa delta. Kalau delta itu orang lagi habis naik gunung, kecapean sekali, pak tidur. Udah nggak bisa itu, nggak bisa itu diapa-apain. asik banget itu. Itu lagi Asik memperbaiki regenerasi sel-sel sarafnya tuh. Karena dalam diri kita juga bisa memperbaiki diri kita. Sekarang logikanya begini. Hipno ini bisa menggerakkan alam bawah sadar. Sekarang gini, ketika tadi Habib nih tangannya kan ngerokok gini, kok ini bisa bergerak? Nah, siapa yang menggerakkan? Ya kan? Nah, kan kita otak yang menggerakkan. Terus tanpa disuruh kan, refleks. Kenapa ini bisa bergerak? Ini kan saraf semua nih. Nah, pertanyaannya, dengan hipnosis apakah bisa kita menggerakkan organ tubuh di dalam? Bisa. Kenapa? Misalnya aliran darah kita tersumbat. Nah, supaya ini akan terbuka, bisa, karena tubuh kita milik kita yang bisa mengobati, hanya nggak tahu caranya. Melalui proses hipnoterapi itulah bisa menggerakkan, dilatih berarti ya Bang ya. Iya, tapi tidak semua orang mudah ya, karena ada yang subjektivitas tinggi, ada yang rendah. Kalau yang rendah mungkin berapa kali baru bisa masuk afirmasi sugesti. Kalau buat tahap awal melatih tentang hipnosis ini bagaimana Kak? Maksudnya melatih gimana? Artinya kan ada melatih mengenal hipnosis atau sebagai orang yang mau menerima ini apa namanya terapi misalnya kan? Menerapi diri sendiri gitu Kak? Oh, self hipnosis misalnya. Bisa. Sebenarnya di Islam ini hipnosis itu sumbernya dari Islam, dari Al-Qur'an semuanya. Ikhlas. Ikhlas. Ketika ikhlas itu turunlah frekuensi gelombang otak tuh dari 12 ke 10, 11 gitu. Nah, ketika diturun itu, makanya ada di Islam itu kan kalau kita malam tahajud, itu sebenarnya apa? Kita yaitu identifikasi diri, mengoreksi diri, memperbaiki diri. Saat itulah tepat di mana frekuensi gelombang otak udah 10. Tinggal kita pilih subhanallah, subhanallah, itu makin turun. Nah, ucapan subhanallah ini itu diserap oleh alam bawah sadar. Oh, jikir-jikir itu luar biasa. Itu namanya repetition power, artinya pengulangan. Setiap sesuatu diulang, akhirnya hafal. Alam bawah sadar mengenal. Coba kita baca Al-Fatihah tanpa harus diingat lagi. Al-Fatihah semua kan itu sudah tertanam. Tapi belum masuk ke inner engineering belum ya? Belum, itu harus ada pihak lain. Belum ya? Yang menggerakkan. Itu yang mempunyai ilmu, yang neurolinguistic program itu yang mampu berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu dia tahu bahasa-bahasa apa yang bisa diresap, yang bisa direspon oleh dia. Nah, itulah seorang ahli hipnotis yang mampu. Gitu. Ayo Kang kasih apa namanya? Spill cara
untuk self ini? Oh gampang, cukup. Gimana tuh? Ya gini ya, kalau namanya kita mau, itu namanya self hypnosis. Bagaimana kita mengendalikan diri, memperbaiki diri agar diri kita menjadi lebih baik kan? Ya, Apa tujuan hidup kita? Ya gampang, kalau kita mau tidur senderan gini, tarik nafas 3 kali. Ketika kita narik nafas, kita dengarkan suara nafas kita. Nah, ketika Merasakan berarti kita ya? fokus dengan nafas kita, itu udah kosong tuh. Itu turun frekuensi dalam otak. 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus sampai kita afirmasi. Saya hebat, saya kuat, saya sehat. Nah, saya minta tubuhku perbaiki hal-hal yang rusak, gantikan sel-sel saraf yang rusak, terbarukan segala macam. Itu bekerja. Ketika kita tidur, dia bekerja itu. Sama ketika kita dari mana-mana capek, mau istirahat dulu deh. Sebenarnya tanpa sadar dia sudah mengafirmasi dirinya. Saya mau istirahat dulu. Nah, kata alam bawah sadar, istirahat. Berarti disuruh Tuhan kita ini suruh memperbaiki. Makanya orang bangun tidur kan sehat. Yang Cuman sakitnya itu standar. bed rest ya. Standar. Iya. Gitu. Nah, kalau dari segi mental health nih Bib, kan ini banyak nih sekarang yang terjadi di kalangan-kalangan muda nih Bib ya. Mereka mengalami patah hati lah, perceraian lah. Apalagi ini banyak kemarin caleg-caleg gagal nih kan. Wah, pasti dengan tingkat stres yang luar biasa kan Bib ya. Itu tips-tipsnya gimana Bib untuk bisa meredakan Ya, salah satu test case sih Pak itu Iya, ya. meredakan dari itu semua lah gitu. Yang dialami oleh setiap manusia sih. Iya. Kita hidup itu kapan? Kalau sesimpel itu, kita hidup ini hari, sekarang, detik ini. Saya sebagai Hani sedang duduk di sampingnya Om Jo, sedang berhadapan dengan Om Am dan Kang Yus dalam suatu acara podcast di sini yang membahas tema tentang mental health. Nah, ketika saya duduk di sini merasakan momen saya hidup ini hari dengan sekarang keadaan seperti sekarang, inilah hidup yang sesungguhnya. Bukan kemarin saya putus sama pacar atau saya tidak laku dengan caleg, dan bukan juga besok saya ketika harus bayar tagihan dan ditagih. Inilah hidup. Inilah hidup sekarang, momentum hidup ini. nih. Nah, momentum ini ketika kita tidak menyadari lagi bahwa kita saat ini masih dalam keadaan enak dan saat nyaman dan segala macam, dan tidak hidup dengan terbayang-bayang yang udah lewat dan malu dan nggak tega atau kesal, kecewa, nggak nyangka dan segala macam, itu kan semua hasil dari emosi kita. Ya. Nah, ketika kita pertama masuk mau jadi caleg, itu kan bisa ketahuan tujuannya apa sih mau jadi caleg. 1, ngangkat status sosial. Nomor 2, Berjuang untuk partai. berjuang untuk partai. Nomor 3, Dengan berpuasa ya. mungkin ada yang kepingin Obsesi. berpuasa, mungkin ada yang benar dari hatinya karena dia ingin ada perubahan, atau beneran dia mewakilkan masyarakat. Ada berbagai macam sebab yang membuat dia menjadi seorang caleg. Nah, di situ kan namanya kompetisi. Kompetisi itu pasti ada menang, ada kalah, Konsekuensi. ada konsekuensi. Kalau tidak menyadari kompetisi itu, inilah yang akan terjadi. Iya. Ketika kita digerakkan oleh hawa nafsu, saya harus jadi. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini makhluk. Padahal kita ini ada Khalik, ada pencipta, ada yang menentukan pada akhirnya. Alam semesta, Tuhan, apapun namanya. Nah, di sini bagaimana kita tadi bahasanya ikhlas. Mungkin kemarin kita sempat bahas atau belum bahas kisah iblis sama Allah membuat MOU ketika Iya, diusir iya. dari neraka itu. Sudah. Nah, itu udah pernah kita bahas. Iya. Nah, di situ kan Tuhan ngasih pasal ketika iblis mengajukan, boleh nggak saya dikasih kekuatan untuk menyesatkan Bani Adam? Silakan. Tapi ada contohnya kalau di pasal, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, kau nggak punya kekuasaan. Maka itu saya pribadi menganggap tidak ada ajian, tidak ada mantra, tidak ada doa, tidak ada ritual apapun yang lebih sakti dibanding ketulusan tadi. Ikhlas ini kesaktian yang tertinggi dan paling susah. Padahal hal yang paling gampang, menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Udah ikhlas kita sebenarnya. Cuma manusia kan ini tadi tidak sadar sama keadaan pikiran, keadaan emosional, sama keadaan fisik. Jadi kesadaran hanya akan bisa berkorelasi dengan alam bawah sadar kalau sadar ini hidup, sadar beneran. Sadar dengan alam bawah sadar ketemu, jadilah manusia yang sempurna. Yang tadi dibilang kalau di ayat Quran, akaja'akum khalifatun fil ard. Kalian ini raja di muka bumi.
ini hari kita keikat oleh kepentingan. Nah. Kepentingan orang. Nah sekarang ada satu guru yang, kalau guru itu kan bahasa Sanskertanya artinya bukan tenaga pengajar, tapi guru adalah orang yang membimbing orang mengajak ke pintu cahaya dari kegelapan. Nah kalau ini hari guru mau memainkan perannya sebagai sultan, jadi guru membutuhkan otoritas. Nah ini kan yang akhirnya ada twisting yang bikin rancu nih. Padahal mestinya seorang guru dia tidak punya kepentingan, dia harus tulus Menuntun aja. menuntun, mengantar ke pintu terang siapapun, mau orang baik, orang jahat, orang kecil, orang tua, orang miskin, dia peran sebagai guru mengajak, itu tugasnya. Karena gurunya tulus. Nah kalau gurunya udah nggak tulus, kita nggak bisa mengharap muridnya tulus. Tanpa ketulusan, ya pasti tersesat oleh setan tadi. Karena itu udah ada MOU yang kita nggak bisa ikut campur. Dan Tuhan tidak pernah memberikan statement yang sia-sia atau basa-basi atau retorika, enggak. Tuhan, kecuali hambaku yang muklis, di situ jelas tidak menyebut kelompoknya, sukunya, etnisnya, agamanya, tidak, ikhlas. Karena ikhlas dari semua rumus kemanusiaan dan rumus kehidupan sama artinya. Dan salah satu bentuk ibadah ikhlas. Tertinggi. Wajib itu Mungkin sebenarnya. ini kali Master maksudnya harmoni mental state. Iya, Harmonikan. gitu. Ya perbedaan itu walaupun Betul. beda, tapi ada metodenya itu. Ada. Maaf saya putus, saya baca artikel tentang sistem pendidikan di Jepang. Kenapa menciptakan sumber daya manusia unggul paling banyak di dunia sekarang di Jepang. Nah rupanya sistemnya ketika mereka masih kecil, mereka tidak dikasih di masa TK itu tidak, di Jepang itu TK tidak ada janitor, tidak ada tukang bersih-bersih, di sekolahannya nggak ada. Itu anak-anak itu bersih-bersih barengan. Mereka kebanyakan main sama alam, main di taman, Betul. bermain, dan ada waktu-waktu tertentu yang mereka tidur bersama, tidur siang barengan. Dan setelah itu dia dilatih untuk biar gimana caranya pelan-pelan secara nggak langsung dihipnoterapi dari masa dini, Nah itu dari masih kecil, untuk kan bisa tadinya membiasakan diri cara-cara salah satu hipno itu kan repetisi power, pengulangan, kebiasaan diterapkan. Pelatihan terus-menerus ya. Iya. Iya. Kita sih sebenarnya punya ini loh, punya konsepnya, cuma isinya kurang daging. Seperti diklat hampir di semua instansi pemerintah, negara ataupun swasta segala macam itu ada. Diklat ada, nanti yang sekarang kalau perusahaan-perusahaan kan banyak itu kayak outbounding dan segala macam, sebenarnya kan untuk menghidupkan itu tadi. Cuma belum ada satu konsep yang dipikirkan. Nah salah satu dari tim kabinet ini ada Profesor Stella, saya baru dengar kemarin, baru lihat. Nah, Profesor Stella ini Dari Jepang itu ya? enggak, dari Cina. Oh iya, Cina betul. Itu Nah, saya tertarik tuh. Dia lulusan Harvard, habis Northwestern, ambil S2-nya Northwestern, Ya. S3 dia sempat jadi guru besar di salah satu universitas canggih di Amerika, dan Cina. dan sekarang dia di Cina. Nah, itu Kenapa pada tahu? Saya nggak tahu ini. karena ada banyak casting cewek yang lucu-lucu. Saya berpikir itu, ucapan tadi saya benar-benar terwakili oleh dia gitu loh. Dia memang kognitif Nah, mind. kognitif ya. Dia itu. memang ahli, profesor di bidang pola berpikir dan cara berpikir Nah, dan itu. neurologi. Semoga model seperti profesor ini masuk di departemen pendidikan atau Betul. apa yang bisa merubah Benar. cara. Karena yang sampai ini hari saya nggak akan diam untuk berkoar-koar, mau dibilang itu polemik, mau dibilang itu ngawur, ngaco, tapi saya meyakini bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang jaya, yang besar, yang sudah dikasih sekian banyak kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia, hanya saja belum bisa pecah dari telur untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Kita harus bisa menjadi satu contoh dalam toleransi, contoh dalam kebebasan beragama, contoh dari minimum kebencian beragama, contoh dari kebebasan, contoh dari demokrasi, contoh dari penegakan hukum, contoh dari kegotong royongan, contoh dari segala macam contoh yang sekarang dibutuhkan untuk dunia luar. Nah itu kan kembali lagi dimulainya kepada individu manusianya. Kalau 270 juta orang, tapi 270 juta orang dalam keadaan bingung, ya percuma. Nah, Jadi gencar mengedukasi masyarakat mengenai mental health agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi, ya. Mengharmonikan perbedaan ini. Penting. Soviet ya, zaman Uni Soviet itu terkenal. Jadi setiap anak kecil antara umur 2 tahun atau 3 tahun sampai dia balita,
itu harus dibawa karena mereka sistemnya sistem negara di atas segalanya, jadi semua tuh harus dibawa ke tempat kos masing-masing. Di setiap wilayah masing-masing ada itu kantornya yang diisi oleh para psikolog untuk menilai itu anak kecil. Jadi anak kecil disuruh bermain beberapa hari, dinilai, oh ini anak punya bakat di balet, udah dia dari kecil diambil diarahkan sekolah di balet. Oh enggak, ini anak cocoknya di militer, ini anak dari kecil udah dipakaianin, udah disiapin jadi seorang militer. Enggak, ini atletnya anak, dari tulangnya, dari badannya segala macam, ini atlet, diarahkan dari kecil. Yang akhirnya menjadi Soviet itu dari semua hal canggih pada saat itu ya. Cuma karena memang politik dan lain-lain akhirnya hancur. Tapi tetap sampai ini hari orang Rusia dan lain-lain mempunyai kelebihan karena mereka diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Karena salah satu dari keadilan Tuhan, tidak ada orang manusia yang lahir di muka bumi ini tidak punya kelebihan. Walaupun punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan, dan kelebihannya ini tidak bisa sama. Pasti beda antara satu orang, tidak mungkin sesama-samanya dua orang, pasti ada perbedaan. Nah, alangkah kerennya kalau ada sistem yang diperhatikan oleh pemerintah baru yang nanti akan datang untuk mengantisipasi atau mengeluarkan intisarinya setiap individu. Bibit-bibit ini pasti Indonesia akan mengeluarkan bibit-bibit unggul dan kelebihannya banyak, canggih. Orang kita ini orang canggih dan kita patut bangga jadi orang Indonesia. Apapun kondisinya, apapun ceritanya ini hari, namun ke depan kita akan mempunyai bibit-bibit unggul pastinya. Pastinya dalam proses itu kayak melahirkan ya. Orang kalau mau melahirkan pasti ada rasa sakit, hamil dulu, habis hamil nanti proses delivery-nya itu dengan penuh sakit dan segala macam, dan kadang-kadang harus perlu disesar dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita di masa mau melahirkan ini tadi. Makanya sakitnya banyak, yaitu mental health ini tadi. Mudah-mudahan bukan hanya kita aja yang membahas masalah mental health, mudah-mudahan ini jadi trending di kalangan anak muda, orang tua, perempuan, speak up membicarakan metode. Gak usah konsep-konsepan dan kebanyakan ini teori-teori dan segala macam. Ada nih cara gue lebih mudah nih. Metode berdasarkan pengalaman masing-masing yang untuk di-sharing, bukan untuk dijual. Karena kebanyakan punya metode tapi enggak, lo harus ikut dulu sama gue. Jangan. Coba kita main di ranah keikhlasan nih tadi. Demi solusi bersama umat manusia. Kita nggak ngeliat lagi nih bungkusnya apaan. Yang jelas kita masing-masing orang mempunyai metode yang dia bisa merasakan ada perubahan, dia bisa merasakan mendapat ketenangan, dia bisa merasakan mendapat pengobatan. Speak up, bicara, bikin podcast, bikin TikTok, bikin VT atau apapun namanya. Karena ini hari banyak sekali kita ngelihat banyaknya TikTok, banyaknya konten-konten yang kalau saya bilang sampah, cuma bercandaan, cuma ikut-ikutan segala macam untuk ngejar follower dan ngejar yang alangkah kerennya kalau setiap orang punya metode, setiap orang mencari jati dirinya, setiap orang mempelajari kesadarannya dan ungkapin. Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa apa. Dan kita yang menonton nanti juga kalau bisa jangan terlalu judgmental jadi manusia. Jangan terlalu berasumsi. Jangan terlalu, oh ini berarti begini, oh ini begini. Nggak usah menghakimi. Observasi aja kita lihat. Sekiranya bagus dan keren bisa kita contoh-contoh. Sekiranya nggak bagus dan nggak benar, nggak usah kita mau menunjukkan diri dengan narsisnya bahwa ini benar, saya mau meluruskan yang salah. Nah, mau meluruskan yang salah kita bukan Tuhan. Kita ini semua makhluk salah semua. Nah, oleh sebab itu kita kalau misalnya bisa serentak, gerakan-gerakan serentak yang setiap individu, setiap putra-putri bangsa tercinta ini berdiri dan berbicara metode yang dia jalanin. Bukan dalil, bukan referensi, bukan katanya, bukan ilmu-ilmu yang udah outdated, udah 3000 tahun yang lalu masih dibawa di sekarang kita harus jalanin. Ya gitu juga. Kalau di Sunda ada tuh, kalau ilmu itu lain cenah. Kalau ilmu itu bukan katanya, tapi kamu dapatkan sendiri. Iya. Nah kalau katanya itu kan referensi, nah itu nggak kan otentik, nggak otentik dan udah ada AI sekarang, nggak perlu orang pintar, AI lebih canggih, kita tinggal sebut turut keluar semua data-data. Yang kita butuh lah pengalaman. Ada satu artikel Kang Yus, orang sakit kanker stadium, kata dokternya mungkin beberapa bulan lagi mati. Tiba-tiba ada orang, ini kejadian beneran di Amerika, ada orang gila mengeluarkan satu jenis suntikan obat apa kimia segala macam, dia bikin pengumuman statement bahwa ini obat bisa menyembuhkan kanker langsung, bisa menurunkan stadium. Nah, dokter yang tadi nggak tega sama ini orang, beli ini obat. Dia bilang ini ada obat
katanya bisa menyembuhkan kanker dengan langsung, nggak pakai lama-lama prosesnya. Mau saya coba kamu, tapi ini belum ada surat izin ya, belum ada izin, masih baru produksi tapi udah keluar. Karena di Amerika itu kan harus 10 tahun riset baru boleh beredar. Nah si yang sakit ini bilang iya nggak apa-apa, saya mau. Begitu disuntik, besok paginya benar turun dari 6 turun ke 5, turun ke 4, turun ke 3. Nah dalam proses ini wah senang, dan sampai akhirnya dia bisa duduk dari mulai udah kanker bisa duduk, udah mulai senang. Tiba-tiba pemerintah Amerika tuh ngeluarin di berita bahwa obat itu dilarang dan dicabut dan segala macam, dan itu obat ternyata masih belum benar dan panjang lebar. Dan itu orang bisa naik lagi ke 6 stadium lagi, gelebat lagi. Si dokternya bingung nih gimana nih, tapi dia mikir bahwa ternyata kemarin itu begitu saya bilang ini obat bisa menyembuhkan, ini orang menyembuhkan dirinya dia sendiri. Ya. Dia menyembuhkan dirinya dia sendiri, dia besar. Sugestinya dia yang tinggi, yang kuat. Keyakinan. Dia datang lagi ke pasiennya, saya sudah dapat obat ini, tapi inti jangan ngomong dan jangan cerita. Ini pasti sembuh. Oh siap, air putih. Dimasukin, disuntikan air gula. Ya. Disuntik ke orang itu, seret 6 sembuh. Sampai ini hari sembuh orang itu, dan dia terus berbicara. Sekarang berbicara bahwa bagaimana dia sembuh dari kanker dari hasil air gula disuntik di badannya. Nah, manusia selalu membutuhkan media. Manusia selalu, karena tadi kesadarannya tadi. Tapi ketika kesadaran dan mengenal alam bawah sadarnya, menjadi raja terhadap dirinya dia sendiri, insya Allah dia akan sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau dia sehat jasmani dan dia sehat rohani, dia tidak akan menjadi manusia toksik atau manusia yang merugikan atau manusia lepas jabatannya apa. Mau dia DPR, mau dia kuli, mau dia ojek, mau dia hairdresser, mau dia apapun, dia akan menjadi manusia yang sehat. Dan seperti penyakit, kesehatan juga menular. Ketika kita sehat di antara orang-orang sakit, yang kitanya bakal kena ikut sakit, atau kita akan mengobatin yang sakit-sakit tadi. Nah, ini harus jadi gerakan, yang gerakan bukan gerakan aku kamu kita saja, tapi semua warga 021 coba. Kita pasti dari 24 jam masa nggak punya sih sehari 15 menit atau setengah jam untuk duduk berkomunikasi sama diri sendiri, bukan ngomong sendiri ya. Kalau ngomong sendiri itu perlu diobatin. Berkomunikasi sama diri sendiri dalam diri kita. Challenge untuk diri kita. Challenge untuk diri kita sendiri 15 menit aja sehari untuk meditasi duduk, lah ya. Meditasi. Nah, karena tahajud udah tren sekarang di Indonesia. Hampir semua orang yang saya temuin pasti ceritanya saya malam tahajud. Tapi kenapa kok tahajudnya nggak membuahkan hasil? Nah. Hanya sebagai satu kebiasaan aja, bangun tengah malam, sholat 2 rakaat, atau saya curhat sama Tuhan. Tapi udah curhat mulu nggak ada hasilnya, gitu-gitu aja, tambah stres, tambah sengsara. Saya sudah tahajud gitu, tapi masih aja terus belum ada petunjuk. Berarti kan bukan tahajudnya yang salah, metodenya, tujuan tahajudnya ini apa? Kalau ini tidak dibarengin dengan tadi ketulusan, ya tetap dikuasain oleh kekuatan yang gelap ini tadi. Mungkin ada istilah ini kali Bib, yang tentang itu hanya ritual, tidak diiringi dengan spiritual. Ya, spiritual ini sampai ini hari belum ada satu definisi yang disepakati oleh bersama. Spiritual itu apa? Nah, kalau model saya, spiritual adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan nalar, yang terkoneksi sama Sang Pencipta. Karena saya mempunyai kepercayaan apapun yang ada di muka bumi ini atau alam semesta ataupun di planet segala macam adalah tajalinya Tuhan atau eksistensinya Tuhan, bayangannya Tuhan. Tuhannya sendiri tidak akan bisa kita bayangkan karena kita tidak punya, kita ya terlalu kecil untuk mau membayangkan Tuhannya. Tapi kita adalah bayangan Tuhan. Nah, dengan adanya tajali Tuhan ini, spirituality menurut saya adalah ketuhanan, bukan keagamaan, bukan keritualan, dan bukan juga suatu pengolahan. Namun ini ada koneksi khusus yang antara orang itu sendiri dengan Tuhan. Sebenarnya gini, kalau itu ya kan intinya ya, kita ingin berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Semua mengakui mau agama apa. Agama itu hanya metode. Iya. Gitu. Dan juga perbedaan antara mistisme sama spiritualisme. Mistisme ini sesuatu yang tidak dinalar, tapi kalau spiritual ini terinstal. Setiap manusia punya spirit. Spirit itu roh. Nah, kalau kita tanya apa itu roh, sudah ada di Quran dibilang, jangankah kau pernah bertanya tentang roh karena kau tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ya. Ini bukan hal untuk ditanya, tapi untuk dialamin. Alamin artinya apa? Imani ya. Diimani dan di pengalaman. Iya. Hanya kita sendiri yang tahu spiritual kita sendiri. Tidak bisa dijadikan satu bahan ajaran. Oh, saya sebagai seorang guru spiritual, saya mau ngajakin
kalian untuk belajar spiritual. Itu menurut saya sih tong kosong. Karena spiritual itu ya itu tadi membutuhkan guru untuk mengantar ke pintu cahaya. Selanjutnya si orang yang diantar ke pintu cahaya ini mengalami sendiri, mendapatkan sendiri enlightenment-nya tadi, atau apa itu namanya enlightenment-nya, hidayahnya atau pencerahannya. Dia sendiri yang akan mengalami. Sebagaimana Tuhan bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kalau lebih dekat dari urat nadi, gimana lagi? Dan ada lagi yang lebih dekat dari kita di urat nadi. Nah, coba kita mulai beberes antara tenaga pengajar sama guru. Iya. Nah, sampai kan ada banyak wasiat atau jangan orang-orang tua-tua, carilah guru yang tepat. Bukan cari guru yang tepat, bukan cari tenaga pengajar yang tepat. Kita belajar alif bata bisa sama Ustadz, bisa sama YouTube, bisa sama Google. Jadi nggak bisa kita bilang Google guru kita, atau Ustadz guru kita, atau ini guru. Tapi guru adalah yang mengantar kita kepada lampu cahaya. Nah itu saya yakin di Indonesia banyak sekali guru-guru yang benar-benar tulus, yang mau mengantar orang ke lampu cahaya. Untuk selanjutnya dia mengalami sendiri nanti. Pengalamannya manusia beda-beda sendiri. Yang dimana ujungnya kita minta husnul khotimah gitu tadi. Nah kan kalau di Indonesia juga istilah itu udah dipakai tenaga pengajar. Kalau di luar negeri teacher. Untuk ini learn, belajar gitu kan. Nah kalau di kita dibilang tenaga pengajar, itu dia berarti gurunya juga udah disingkirkan bahasa guru kan. Nah dan cirinya guru itu kayak gimana? Bukan orang yang bersorban atau orang yang penampilan religius, tapi guru adalah orang yang nomor satu. Ketika kita duduk sama mereka baru 5 menit kita mendapatkan kenyamanan. Itu udah pasti ciri guru. Mendapat ketenangan, kenyamanan, mantul. Karena guru itu tidak mungkin bisa menjadi guru kecuali dia sendiri sudah mengalami prosesnya itu. Dia sudah masuk ke pintu itu sampai dia mempunyai satu wewenang di mana dia bisa membuka pintu itu juga untuk mengantar ke cahaya. Nah cahaya ini apapun khayalan atau analoginya terserah. Mau itu dibilang cahaya itu surga, kayak cahaya itu kedamaian, cahaya itu hidayah, pokoknya dari gelap ke terang. Diguru, digugu dan ditiru. Saya dulu tuh ya. Kalau Rasulullah tauladan, menauladani berarti. Nah kalau di Jawa kan bro disebut guru-guru. Namanya Umi. Nah iya benar. Bahasa Jawa ada, bahasa semua dengan bahasa istilah daerah masing-masing. Om Jo ini suka ngerjain orang, jadi kadang-kadang ditaruh kue yang udah Krik ini baru atau lama nih Om Jo? Baru. Dari tadi saya curiga nih ngeliatnya. Nggak tahu baru berapa lama. Modelnya enak cuma dan sampai 2 minggu repot. Tapi tadi itu masuk banget ya, Habib. Jadi masuk ke ala hipnosisnya masuk. Semuanya berkaitan semua. Lah ada lagi sebetulnya kalau yang saya pahami itu tentang dari filsafat timur yaitu Zen. Nah di Zen itu ya yang Habib tadi bilang kesadaran penuh atau menarik atau kembali ke jangkar diri atau jati diri disebutnya. Nah kenapa mereka bingung? Yaitu dia karena bingung memikirkan masa lalu dicampurkan di hari ini, masa depan direncanakan hari ini aja mereka tidak menyadari. Kalau tadi coach bilang sama dengan Zen, yaitu melihat dengan seksama, mendengar, benar-benar didengarkan, tapi tidak ada menilai atau menjudge di situ. Jadi ketemu sama orang nggak ada bahwa dia ada ancaman atau apa. Ketemu sama orang apa adanya. Namanya kalau di Islam kan namanya silaturahim. Kita udah tahu oh dia mau silaturahim ke kita. Oh berarti kita lurusin niat nih. Nama itu kita silaturahim. Ada 3 fadilah di situ gitu kan. Dapat umur yang panjang, rezeki yang barokah, dan tolak bala di situ. Nah kalau kita udah ada bekal di situ, orang datang kita sambut dengan senyum. Kalau di agama kita, di agama saya khususnya Islam, di ini saya nggak tahu soalnya beda-beda agamanya ini teh. Ada Islam Protestan, Islam Kejawen, beda di sini. Arab baru, kalau saya Pak Islam Nah kalau ditanya Islam apa, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, saya mah Persib Bandung. Nah kalau di agama saya itu dia menyambut tamu adalah
itu spesial. Jadi kalau nyambut tamu jangan tutup pintu, jangan bermuka mesam, makanan diumpetin. Ya syukurnya di daerah-daerah kita, suku-suku kita masing-masing itu malah ada khususan kalau kamu datang itu harus ikut makan. Ya, Harus ikut makan. masih ada. Dan ada lagi kalau kita nggak punya berani ngutang. Kita ada ini nggak ada sok gitu. Ini kita putar otak gimana caranya kamu kita serve dengan baik gitu. Ya. Ada budaya Indonesia itu begitu keren. Sebenarnya kalau kita sering bertemu itu kita sering melepas, akhirnya mental health kita tuh tertolong di situ. Ya. Sering ngomong, sering curhat. Kalau sekarang apa lu jangan curcol dong. Lah, kok nggak boleh curhat gimana gitu? Kalau ngomong dimarahin, kalau nanya dimarahin. Lah, kan kita mau ngobrol kan, lo mau berantem ada di situ, lo mau bercandaan. Ya itu namanya juga gaul gitu kan ya. Ya. Kenapa jadi horor? Gaul tuh jangan banyak nanya, jangan ngomongin orang. Nah ini kita ngobrol itu maksudnya ya silaturahim tuh pasti ada maksud dan tujuan. Gimana tuh coach? Kalau dari mental health kita bertemu begini aja nih, ada nggak sih efeknya dari hipnosis kalau kita bertemu gini retret kalau bahasa kita gitu kan ya? Profesi kita kan satu nih. Berprofesi. Saya pernah punya pengalaman 20 tahun di War on Terror ya. War on Terror itu naon? War on Terror itu perang melawan global teroris, tapi saya di pihak wartawannya nih ya, liputannya. Iya. Bukan di pasukan, bukan di keamanan. Nah, jadi saya sempat mempelajarin tentang Guantanamo Bay, yang penjara khusus teroris yang dibuat sama Amerika itu ya. Nah, sistem di sana kan ada sempat rame psychological torture namanya, penyiksaan fisiologi. Nah, waktu itu pas mulai rame cerita itu saya jadi kayak interest dan saya buat riset pribadi ya. Saya coba pelajarin apa sih yang dimaksud dengan psychological torture ini tadi. Karena sekarang penyiksaan udah nggak kayak zaman dulu lagi disetrum, dipukul apa, tapi dengan fisiologi. Orang itu akan membuka dan membongkar semua rahasia-rahasianya ketika dia udah dihancurkan fisiologinya. Salah satu psychological torture itu yang pertama yaitu dia dimasukkan di satu ruangan yang tertutup, yang cuma ada sekedar cukup oksigen untuk dia napas, tidak dikasih kesempatan untuk lihat berita atau bicara sama siapapun atau apa selama 3 hari. Dan dikasih penerangan yang terlalu tinggi agar dia tidak tidur. Karena pertama memecahkan fisiolognya orang, ketahanan fisiologinya orang adalah diisolasi orang itu. Nah, itu yang saya mau petik dari cerita psychological torture yang tadi berhubungan sama silaturahmi. Ketika kita terisolasi dengan kemajuan teknologi, manusia tanpa dia sadarin dia terisolasi, banyak hidup sendiri. Nah, akhirnya mengakibatkan dia punya tadi daya silaturahminya udah nggak hidup. Dia kalau ketemu semua orang basa-basi, menyesuaikan. Cuma ya asal ya pokoknya asal nyambung udah nyambung deh, berapa menit udah selesai, udah cabut. Dan kalaupun duduk udah sering, udah bukan suatu hal yang unik. Kita zaman dulu aja kalau misalnya kita ngobrol orangnya noleh ke sana kita tersinggung gitu. Nggak dengerin. Sekarang kita bisa berlima duduk tapi nggak ada yang ngobrol, masing-masing main HP. Ya. Jangankan kita di rumah saya sendiri, anak-anak segala macam masing-masing main HP. Kita duduk satu rumah yang rumah saya nggak gede, kecil, tapi nggak ngobrol, sepi masing-masing punya dunia sendiri. Ada yang ketawa sendiri, ada yang tai nih, ada yang ngambek, ada yang marah, dan masing-masing. Nah ini kan terisolasi sosial berdasarkan ini game yang mesti juga ada solusi. Artinya kita mesti juga mendidik anak-anak kita atau teman kita yang dalam sehari ada sekian jam yang nggak boleh pakai HP dong, nggak boleh berhubungan segala macam, apapun alasannya, agar terjadi hubungan antar manusianya ini tetap natural, nggak terlalu terrekayasa cara berbicara. Kita ngomong assalamualaikum kita udah kita atur, sampai apa kabar, sehat, ini udah kita atur, jangan-jangan asumsi yang kita kedepankan dan judgement yang kita kedepankan. Kita ngeliat nih potongannya tatoan, ini anting-anting, jangan-jangan dia preman, jangan-jangan ini kan. Akhirnya tidak ada lagi silaturahmi. Rahminya di mana? Rahmi itu kan kasih sayang, silaturahmi dengan kasih sayang. Kita udah bukan silaturahmi sekarang, silatudifai kalau bahasa Arabnya, defense, defense, pertahanan. Jadi kita udah bikin duluan ini tembok Berlin sebelum ketemu semua orang. Akhirnya ya udah begitu aja, yang akhirnya menghidupkan hubungan transaksional.
kepentingannya apa? Gue nggak ada waktu time is money. Iya. Padahal time is life. Iya. Money you need for life. Kita butuh money buat life, bukan time-nya. Waktu kita adalah waktu hidup. Ini hari kita belum ada bisa yang jamin nih besok pagi masih bisa hidup semua kita. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Amin. Tapi jaminan untuk besok kita masih hidup nggak ada. Nah, momen-momen time seperti ini dengan diisi suasana yang menyenangkan, suasana yang terhibur, suasana yang ketawa, akan masing-masing balik ke rumahnya pas mau tidur, termasuk afirmasi hipnosisnya ke alam bawah sadar kita, istirahat tanpa kita sadarin. Istirahat saudara kita, istirahat. Perhatikan di Jepang sekarang orang sampai bayar. Jadi harus ada di perusahaan itu diharuskan karyawannya 5 menit sehari ngakak. Iya, betul. Nah, apa itu mau dia ngakak dari bentuk dia pergi ke nonton stand up komedi atau dia nonton komedi kalau dia bisa ketawa, kalau nggak bisa ketawa dia harus bikin diri ketawa. Sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai ada diajarin suruh minum air garam. 1 botol minum air garam tapi langsung minum airnya suruh muntahin, begitu muntah nanti keluar kita serat agar kita lebih gampang untuk ketawa. Yang menurut saya sih unik tuh ya. Kalau kita di Indonesia memang tukang ketawa dari dulu, ini hari agak berkurang tawanya. Iya, ada bercandaan ala Betawi, bercandaan ala Batak. Semua suku kita punya bercandaan dan semuanya kocak. Nah, saya ingat dulu kayak warkop itu zaman dulu warkop. Itu kan pasti mereka tuh dalam yang pakai gaya Batak, yang pakai gaya Jawa, yang pakai gaya Sunda, belum Benyaminnya, belum. Nah, ini kita kekurangan. Komedian ini hari kritikus. Masuk komedi, kritik pemerintah, kritik ini. Kita mau ketawa yang natural. Nah, udah kekurangan. Pelawak ini hari pelawak cari Chaplin tapi bersuara, tabrak sana, pukul, teriak, lucu, maki, jatuh sana. Bukan lagi ada satu yang membangkitkan rasa ketawa kita, rasa humor kita agak susah. Dan ketawa juga ketawa trending. Kita ngeliat di stand up komedi apa yang diomongin nggak tahu, ketawa semua, kita rombongan. Udah kayak di apa itu? Kan ada tuh yang laughing yang ketawa. Kayak komedi. Nah, kurang tawa juga kita ini. Jadi kalau kata Charlie Chaplin itu, hidup tanpa tertawa sehari adalah hampa. Nah, ada lagi metode penyembuhan dengan ketawa 10 menit itu bisa menyembuhkan. Nah, itu metode-metode untuk mental health sendiri. Ketawa ya ada di metodenya tadi coach punya. Itu ketiga tadi ya. Tentang ketenangan itu, kebahagiaan itu diperoleh ya salah satu ketenangan ini gitu ya. Dari ya bernyawa dan hidup. Bernyawa dan hidup. Sayang kalau kita punya nyawa tapi nggak hidup. Oke, kita closing. Apa mau dilanjut? Hah? Saya rasa cukup tadi. Ada closing statement nggak dari atau masukan dari masing-masing dari Kang Yuza sama apa yang disampaikan tips oleh and trick Habib ini secara metodenya global sebenarnya sudah khusus bahwa setiap orang itu kan harus menyadari dirinya sendiri. Nah, menyadari diri itu ada metodenya. Metode itu yang harus dicari. Kalau menurut saya, dunia hipno ini harus dipahami oleh banyak orang. Jangan alergi, karena bagaimanapun juga semua orang menggunakan itu, baik itu di militer, baik itu di pesantren, itu semua yang dilakukan. Cuman mereka belum bisa menerima, belum familiar dengan istilah hipnosis. Ya, banyak yang salah kaprah. Disangkanya hipnoterapi mah. Hipnoterapi itu metodenya. Keilmuannya hipnosis. Iya, ilmunya hipnosis, pelakunya hipnotis. Nah, terus metode pengobatannya relaksasi dengan metode hipnoterapi. Hipnoterapi macam-macam. Ada hipnobirthing untuk orang yang mau melahirkan, hipnoslimming yang gemuk terus bisa. Itu hypnostage yang untuk orang supaya tertawa juga bisa. Itu hypnostage kan orang dalam kondisi tren, dalam posisi di teta gitu kan, bisa diberikan rangsangan-rangsangan supaya saraf-saraf untuk tertawa itu hidup semuanya, jadi relax. Jadi itu sekali lagi tadi sangat luar biasa itu yang disampaikan. Cuman kan metodenya carinya, metode ketemu yaitu dengan cara hipno. Dan boleh nggak saya sedikit kasih masukan bahwa hipno ini jangan dijadikan satu yang eksklusif. Betul. Sekarang ini hipno ini semacam satu
trending, dia trending tapi trending eksklusif yang dibuat orang high class, middle up, Industri mahal. Dan saya ngelihat banyak sekali kurs-kurs hipnoterapi atau segala solusi yang ada di medsos dan semuanya berbayar. Dan orang kita nih kalau udah dibilang pakai berbayar suka takut. Betul. Walaupun penting, sebenarnya penting itu nggak seberapa, tapi udah mundur duluan. Alangkah kerennya kalau ada LSM hipnoterapi gitu, lembaga swadaya masyarakat yang mengasih penyuluhan kepada masyarakat yang mesti, ya sumpamanya Karang Taruna itu kan mesti dihidupkan lagi. Tadi saya ngelewatin kantor besarnya Karang Taruna di sini ya. Iya. Dewan itu saya ngelewatin, saya bilang ini tempatnya sebenarnya pentingnya bukan main, karena kayak Karang Taruna itu kan di setiap desa ada, di setiap kecamatan ada kelurahannya. Ketumnya wapres kita. Karang Taruna. Ma'ruf Amin. Bukan, yang baru. Gibran. Gibran. Apalagi kalau Gibran ketua umum pusatnya Karang Taruna, dia sebarkan ini Karang Taruna ini harus didiklat hipnoterapi agar mereka menjadi satu, kan itu barisan depan sebenarnya. Karang Taruna itu kan barisan depan lingkungan kita ya. Dan dia nggak usah harus terfokus kepada bagaimana ngambil limbah dan ngambil proyek di wilayah ya, tapi lebih bagus gimana caranya semua komponen bangsa ini bergerak untuk SDM. Ya kan ada istilah karakter building itu harus dibangun. Nation building, karakter sama nation buildingnya, jadi bangun. Oke, kita cukupkan dulu di sini. Ya, sebagai penutup, sadari dulu mental state kita masing-masing, mental state ya. Sakit ini mana gue nih? Ayo challenge diri buat untuk introspeksi, evaluasi diri. Kita nggak pernah nih menilai diri sendiri. Nah, rawat dulu kesehatan mental kita masing-masing. Dengan begitu akan terbentuk negeri dan penduduk yang lebih mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.